Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena kita berharap untuk tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas dengan selamat. Nah, pada hari ini Pak Robi akan mengajak kalian untuk belajar bersama, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan 2 bab. Hari ini kita masuk ke bab ketiga ya, yaitu tentang gaya. Nah, pada bab ini kita akan mengetahui tentang apa sih gaya itu. Nanti kita bahas ya. Di buku kalian boleh dilihat di halaman 45 ya. Di halaman 45 di sana ada bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Seperti di layar bisa kita saksikan, di sini ada orang yang sedang bermain basket, yang orang ini akan melemparkan bola tersebut ke keranjang. Nah, bola yang dilemparkan ke keranjang itu dia melakukan sebuah gaya, adalah gaya dorong. Nah, di sini gaya yang dilakukan adalah gaya dorong, mendorong bola untuk masuk ke dalam keranjang. Nah, di sana kita mengetahui bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Nah, oke, di sini kita saksikan pengertiannya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, di sini di halaman 46 boleh dibuka bukunya bahwa gaya itu mampu mempengaruhi suatu benda. Di antaranya mempengaruhinya terhadap apa? Di sini gaya mengubah bentuk benda. Kalau kita pernah mengenal plastisin ya, plastisin itu kalau kata orang Sunda ayam malamnya, malam itu kan seperti benda yang bisa kita bentuk semau kita. Kalau waktu TK kita bermain plastisin, dibentuk mobil-mobilan, dibentuk bola, dibentuk banyak lagi ya. Nah, kalau masuk ke era sekarang itu ada lagi slam ya, lem yang bisa kita bentuk-bentuk menjadi panjang, menjadi berlubang ataupun bagaimana itu. Nah, jadi ketika kita bentuk, maka ketika gaya dimasukkan ke dalam benda itu, maka bentuk benda itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh gaya. Contohnya apa ya di sini? Nah, di sini ada sebuah adonan roti, adonan terigu dicampur dengan kuning telur dan lain-lain. Kenapa adonan ini bisa bentuknya bulat? Karena apa? Karena adanya sebuah gaya. Bisa jadi gaya yang dipakai itu dipipihkan dulu adonannya, kemudian untuk dibentuk menjadi bulat. Kalau misalkan dibentuk jadi kotak bisa. Jadi yang penting gayanya ada, maka bentuk pun akan dapat dirubah semau yang membentuk, yang memberikan gaya. Nah, kalau di sana lagi, nah ini gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Yang tadinya di sini bulat, menjadi dibentuk-bentuk, ditekan-tekan menjadi seperti bentuknya menjadi berubah. Ataupun sebaliknya, yang tadinya masih di otak-atik bentuknya, kemudian bentuknya belum bulat betul, maka dibentuk menjadi bulat yang rapi seperti ini karena adanya gaya. Kemudian di sini adalah gaya mempengaruhi benda diam. Di buku juga ada ya. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya adalah meja akan berpindah tempat ketika dorong. Ketika kita di rumah ada meja, didorong, diberikan gaya dorong, maka meja itu akan bergerak. Diberikan gerakan dorong, meja itu akan berpindah tempat. Nah, kemudian ada lagi gerobak.
akan bergerak ketika ditarik sapi atau gerobak yang kita saksikan di layar ini. Ada kuda-kuda yang menarik gerobak yang di belakang atau kereta yang di belakang. Nah, ini karena di adanya sebuah gaya. Kalau tadi bola basket gaya juga, adonan dibentuk, berubah bentuknya karena diberikan gaya tekan oleh yang membuat. Kemudian ini yang tadinya gerobak itu diam, tapi karena ditarik, diberikan gaya tarik oleh kuda-kuda atau sapi, maka gerobak itu akan bergerak. Kemudian yang ketiga ada gaya mempengaruhi benda bergerak. Kalau tadi gerobak asalnya diam jadi bergerak karena ditarik oleh kuda. Nah, kalau ini yang tadinya bergerak dihentikan menjadi diam. Seperti bola yang ditangkap oleh kiper. Kan bola ditendang oleh striker atau oleh penendang bola, misalkan ketika penalti. Itu kiper akan menangkap bola yang bergerak itu, diberikan sebuah gaya untuk menghentikan benda yang bergerak, ya. Nah, itu. Kemudian di sini bergerak lebih cepat. Ketika mobil melaju seperti biasanya, kemudian pedal gasnya diinjak lebih dalam, maka gerak akan menjadi lebih cepat. Ketika diberikan sebuah gaya, maka benda yang bergerak itu bisa lebih cepat. Atau bisa jadi seperti yang diperagakan oleh permainan bola voli ini. Bola voli berubah arah setelah di smash, yang tadinya biasa-biasa bola itu, tapi di smash oleh sang pemain voli, maka bola itu akan berubah arah. Yang tadinya biasa tapi di smash, yang tadinya itu geraknya biasa aja, ketika di smash maka arah bola itu akan berubah. Nah, itu gaya mempengaruhi benda bergerak. Kalau tadi gaya mempengaruhi benda diam, yang pertama gaya mengubah bentuk benda, yang kedua mempengaruhi benda diam, yang ketiga mempengaruhi benda yang bergerak. Kalau yang bergerak jadi diam, atau yang bergerak menjadi lebih cepat, atau arahnya menjadi berubah. Nah, apa saja yang menyebabkan pengaruh gaya terhadap benda itu? Kira-kira apa saja? Yang pertama di sini ada besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Boleh dilihat di halaman 47 di atas. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, misalnya semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik ketapel, maka semakin jauh kerikil yang terlontar. Ketika gaya yang ditarik dari ketapel, karet itu ditarik, kalau sedikit mungkin batu kerikilnya akan menembak tidak jauh. Tapi kalau karet ketapel itu ditarik sekuat mungkin, maka besar kemungkinan kerikil itu akan terlempar jauh. Jadi besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau gayanya kecil, mungkin bendanya pun dipengaruhinya kecil juga. Kalau benda tersebut dipengaruhi oleh gaya yang besar, maka gaya yang tercipta pun akan besar. Kemudian yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Di sini gaya gesekan itu merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Contohnya, sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan yang berbatu. Itu dua faktor yang mempengaruhi gerak benda. Kalau sepeda itu di jalan yang beraspal, itu lajunya akan lebih cepat daripada sepeda yang jalannya berliku penuh bebatuan. Kemudian kita masuk kepada gaya di dalam air. Nah, di dalam air itu nanti benda-benda yang dimasukkan ke dalam air
akan diberikan gaya angkat oleh air. Jadi benda-benda yang dimasukkan ke dalam air akan diberikan gaya angkat oleh air. Di sini ada yang mengapung, kemudian di sini gaya angkat airnya ada gaya berat benda. Jadi kalau misalkan kita ada benda dimasukkan ke dalam air, ada yang mengapung, ada yang tenggelam, ada juga yang melayang nantinya. Nah, di sini kalau mengapung berarti berat benda lebih gaya angkat air lebih tinggi daripada gaya berat benda. Bendanya lebih ringan. Kalau gaya angkat airnya sama dengan gaya berat benda, maka benda tersebut akan melayang. Jadi dia tidak mengapung, tidak tenggelam di dasar, melayang. Ada lagi benda yang tenggelam. Kalau tenggelam ini gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Jadi kalau gaya dalam air itu ada kemungkinan 3. Yang pertama mengapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Kalau mengapung, gaya angkat air lebih besar daripada gaya berat benda. Sedangkan kalau melayang itu seimbang antara gaya angkat air dan gaya berat benda. Kemudian kalau tenggelam itu gaya berat benda lebih tinggi daripada gaya angkat air. Nah, itu adalah dari materi dari tentang pengaruh gaya terhadap benda ya. Jadi ada 4. Ada gaya mengubah bentuk benda, ada gaya mempengaruhi benda diam, ada gaya mempengaruhi benda bergerak, dan ada lagi yang terakhir, yang keempat adalah gaya di dalam air yang terbagi pada 3. Mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke, di sini ada sebuah video tentang mana videonya ya. Nah, ini kita saksikan tentang gaya ini. Nah, ini ada sebuah plastisin ya, yang tadinya berbentuk kubus. Nah, bola yang tadinya diam ditendang. Ya. Itu merubah arah benda. Menginjak gas dan rem saat berkendara termasuk memberikan gaya. Demikian pembelajaran IPA kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pak Robi ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang senantiasa semangat untuk belajar. Kemudian kepada ayah, ibu, umi, abi yang senantiasa memberikan semangat kepada anaknya dan memfasilitasi kita untuk tetap belajar, untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai siswa dan sebagai umat muslim ya. Terima kasih kepada semuanya. Pak Robi akhiri pembelajaran kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.